1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Oke, kita mulai latihan soal tentang enzim. Soal yang pertama, grafik pengaruh suhu terhadap kerja enzim. Nah, di sini ada grafiknya. Soalnya adalah temperatur optimum pada kerja enzim tersebut adalah A 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, jadi itu pakai derajat ya. B 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, C 30 sampai 40, D 40 sampai 50, E 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, di sini perhatikan paling puncak optimum itu di atas ya, berarti 40 ke 50. Lihat, bisa ya? Berarti jawabannya adalah D. Jadi tipsnya untuk melihat dia optimum, lihat langsung paling atas, paling puncak. Kemudian ditarik ke bawah, kira-kira yang mana suhunya yang sesuai. Oke, mudah kan? Soal nomor 2, perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Nah, di sini ada gambarnya, perhatikan ya. Sifat enzim yang ditunjukkan adalah A. Bekerja dua arah, B. Kerja enzim spesifik, C. Bekerja membutuhkan energi, D. Menghambat reaksi kimia, E. Membantu reaksi kimia. Nah, dari gambar ini kan gambar enzim dengan substrat akan berikatan, membentuk kompleks enzim substrat, sehingga akhirnya menghasilkan namanya produk. Ini adalah gambar cara kerja enzim. Dan di sini menunjukkan bahwa si enzim itu akan berikatan dengan substrat tertentu. Ya, itu adalah salah satu sifat dari si enzim. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah B. Kalau yang A, bekerja dua arah, itu yang bolak-balik. Misalnya amilase mengubah amilum menjadi maltosa dan mengubah maltosa menjadi amilum. Kalau yang C, bekerja membutuhkan energi, bukan. Enzim itu kan dia membantu terjadinya reaksi kimia gitu. Dan dia tidak membutuhkan energi, ya. Justru dia menurunkan energi aktivasi. Yang D menghambat reaksi kimia, bukan. Yang E membantu reaksi kimia, bukan ya. Jadi gambar itu menunjukkan masalah sifat kerja enzim yang spesifik. Satu enzim biasanya pada satu substrat. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 3. Pencernaan lemak dapat berjalan optimal di usus halus karena titik-titik. A. Sisi allosterik lipase terbuka pada suasana asam. B. Sisi allosterik lipase terbuka pada suasana netral. C. Sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana netral. D. Sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana basa. E. Sisi aktif lipase dapat bekerja optimal pada suasana asam. Nah, yang mau kita cek di sini yang pertama itu adalah kalau dia untuk mencerna lemak berarti enzimnya lipase. Lipase nanti mengubah lemak menjadi emulsi lemak dulu, tapi kalau di usus halus dia menjadi asam lemak plus gliserol. Nah, di sini kalau untuk optimalnya si enzim itu dipengaruhi oleh sisi aktif, bukan sisi allosterik. Kalau sisi allosterik itu berhubungan dengan inhibitor sama aktivator. Jadi di sini kita cari sisi aktif. Kemudian lipase itu optimal dia ketika pada pH 6. 6 itu kan pH kondisi asam. Kalau 7 netral, kalau di atas 7 basa. Berarti pada suasana asam. Sisi aktif yang suasana asam berarti yang E. Jadi jawabannya E. Kalau C itu kan netral, kalau D suasana basa. A dan B kan sisi allosterik, berarti bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang nomor 4. Soalnya seperti ini. Kondisi pH lingkungan
dapat mempengaruhi kerja enzim. pH optimum merupakan kondisi pH yang mendukung bekerja enzim secara optimal. Dan setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda-beda. Grafik mekanisme kerja enzim berikut yang paling tepat adalah, apakah seperti ini, petialin? Yang B, pepsin seperti ini. Yang C, pepsin seperti ini. Yang D, petialin di angka 8. Atau yang E, pepsin di angka 2. Nah, kita bahas satu persatu, kita kumpulkan. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D, dan ada si E. Oke, enzim di sini ada dua, yaitu pepsin dan petialin. Pepsin itu pH optimalnya itu di pH 2 asam, sementara petialin itu di pH 7 netral. Kita cek yang A. Itu petialin angka 2, salah. B, pepsin di angka 7 lebih, salah. C, pepsin di angka 7 lebih, salah. D, petialin di angka 8, salah. E, pepsin di angka 2, benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, pepsin pH 2. Bisa dipahami kan? Lanjut soal nomor 5. Perhatikan grafik berikut ini. Ini ada grafiknya, ada kecepatan reaksi dan konsentrasi enzim. Kesimpulan tentang pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim berdasarkan grafik adalah penambahan konsentrasi enzim ... A. Akan mempercepat reaksinya. B. Dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas optimum. C. Tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. D. Berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi. Atau E. Berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Oke, kita bahas. Yang ditanya adalah jika terjadi penambahan konsentrasi enzim, pasti pengaruhnya ada ya. Nah, kita lihat dari grafik itu. Itu grafiknya awalnya meningkat, naik ke atas, kemudian habis itu lurus atau stabil. Artinya adalah pengaruh penambahan konsentrasi enzim semakin ditambah, berarti akan meningkatkan kecepatan reaksi kimianya. Cuman ketika sudah sampai di batas optimumnya, dia tidak akan meningkat lagi, tapi dia akan stabil, konstan. Seperti itu ya. Jadi kalau kita cek yang A akan mempercepat reaksinya, benar. Tapi ada tapinya ya. Tapi pada batasan tertentu dia akan stabil, dia tidak akan naik. Jadi yang A pilihannya salah ya, kurang tepat dia. Yang B dapat meningkatkan kecepatan reaksi sampai batas atas optimum. Nah, ini jawabannya, ini yang benar ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mempercepat kecepatan reaksi. Tetapi di batas pH optimum dia akan stabil, konstan. C. Tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. Salah, mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. D. Berbanding terbalik dengan kecepatan reaksi. Kalau berbanding terbalik maksudnya kalau ditambah konsentrasi enzim berarti kecepatannya menurun. Salah ya. E. Berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Ini kurang tepat. Seharusnya ada tambahannya kan. Jadi nggak selamanya dia berbanding lurus, salah. Dia harusnya meningkatkan kecepatan reaksi kimia, tetapi pada waktu tertentu dia akan konstan pada kondisi optimumnya. Oke, bisa dipahami ya?